Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di STBK 1.2. Kembali lagi bersama kami bercerita. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu program yang sedang menjadi perhatian masyarakat, yaitu ada program makanan bergizi atau MBG. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita perkenalan dulu kepada dua narasumber kita yang sangat hebat ini. Yang pertama ada Kak siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Habib Bayraki. Yang kedua ada Kak siapa? Halo semua, perkenalkan nama saya Fitri Lailatul. Dan saya Fauna Hidmukus. Sebagai host di sini kita akan membahas seputar tentang makanan bergizi gratis atau MBG yang dianalisis berdasarkan Pisau Pancasila. Kita perlu memahami bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat itu sangat berpengaruh pada kesehatan dan juga pendidikan. Karena itulah pemerintah itu sering membuat berbagai kebijakan yang baru yang berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Untuk selanjutnya, baik sebelum masuk ke analisis Pancasila, sebenarnya apa sih program makanan bergizi itu? Kayak makanan yang harus gimana, terus kayak bergizinya ini bergizi apa gitu. Kita mulai dulu sebelum masuk ke analisis Pancasila. Sebenarnya apa sih program MBG ini? Menurut kalian itu MBG kayak gimana? Atau makanan yang bergizi kayak gimana yang kok bisa sampai gratis gitu loh? Itu gimana pendapatnya Kak Arwin? Oke, untuk program makanan bergizi gratis ini adalah programnya pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi kelompok tertentu. Lebih diutamakan untuk siswa dan siswi sekolah dasar. Karena apa? Karena untuk meningkatkan kualitas gizi dan mendukung pertumbuhan anak dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan lebih produktif untuk kedepannya itu. Karena itu ya Kak, yang masih terdapat masalah gizi di Indonesia kayak stunting, terus kurang gizi dan ketimpangan akses terhadap makanan sehat. Terus juga pemerintah masih melihat bahwa pemenuhan gizi itu merupakan investasi jangka panjang yang dimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini. Oh berarti kalau singkatnya itu MBG kayak ya makanan yang baiklah, karena itu kan untuk peduli dan saling membantu satu sama lain. Karena kan makanan kan banyak dari kita kan yang belum bisa makan makanan yang kayak lah gampangnya itu. Nah artinya MBG kan kita bisa makan makanan kayak ayam, ikan, terus berprotein, susu. Nah ya bagus lah adanya MBG itu. Terus yang kedua nih, apakah MBG ini sudah memenuhi hak anak untuk mendapatkan makanan gizi secara adil apa belum? Kayak ini MBG ini sudah mengalir ke seluruh Indonesia apa baru di kota-kota tertentu, apa hanya untuk kalangan-kalangan ekonomi teratas gitu? Menurut kita gimana? Kalau menurut saya MBG ini untuk semua golongan ya, bukan hanya untuk golongan di bawah atau di atas, tapi dibagi semua rata. Jadi MBG bukan hanya untuk orang kota saja, tapi disalurkan untuk desa-desa terpencil supaya semuanya merasakan menerima manfaatnya dari program pemerintah ini. Begitulah. Ya kan juga dari program pemerintah ya, kalau di program pemerintah makanan bergizi gratis, jadi nggak ada batasan-batasan untuk kalangan ini kalangan itu, jadi kita semua merasakan karena ini program, jadi merata. Jadi MBG ini udah merata ya ke seluruh Indonesia lah. Jadi insya Allah semua sudah merasakan dari TK, SMP, SMA itu sudah merasakan semua. Oke lanjut Kak. Mahasiswa yang dulu Kak. Iya mahasiswa ini gimana ini? Baik, sekarang kita masuk ke analisis berdasarkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk pendapat Kak Abi itu sila pertama itu kayak gimana analisisnya? Menurut saya dalam sila pertama ini program MBG mencerminkan nilai ketuhanan manusia yang disasari oleh ajaran agama, yaitu saling peduli dan membantu sesama manusia.
memberikan akses makanan yang layak untuk semua orang di setiap golongan. Itu juga merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi menurut saya ini sangat masuk untuk MBG ini sangat masuk dalam sila pertama. Iya, tapi dalam pelaksanaan juga pemerintah harus memastikan makanan yang diberikan itu sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan masyarakat. Kan juga namanya sila pertama ya Kak, ketuhanan yang Maha Esa, di mana Indonesia kan nggak terdiri dari satu agama, bermacam-macam. Jadi makanan yang dikasihkan itu harus sesuai kayak ya udah makanan normal pada umumnya, nggak ada batas haram atau halalnya. Baik. Kita lanjut ke analisis sila kedua ya Kak ya. Ini bagaimana nih dengan sila kedua tentang keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Kakak ini, apakah ini sudah bisa mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam program MBG ini? Menurut Kakak gimana? Menurut saya ini program ini sangat berkaitan dengan sila kedua ya juga, karena bertujuan untuk memenuhi hak dasar anak-anak dan generasi selanjutnya yang sedang berada di tingkat sekolah dasar. Semua anak itu berhak tumbuh secara layak itu seperti sehat dan bisa menjadi produktif, bukan hanya tanpa memandang latar belakang ekonominya tersebut. Terus juga pelaksanaannya ini kan masih ada ya daerah yang belum mendapatkan manfaat secara merata. Nah dari tersebut itu menjadi salah satu tantangan yang perlu diperbaiki agar keadilan benar-benar terwujud. Nah, kita lanjut ke analisis sila ketiga. Lalu bagaimana, apakah MBG itu ada hubungannya ke sila persatuan Indonesia? Menurut kalian itu gimana? Menurut saya ada hubungannya. Seperti apa itu, Pak? MBG dapat memperkuat persatuan karena seluruh anak di Indonesia itu mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi program ini menunjukkan kita bahwa pemerintah itu berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi sosial masyarakat, baik dari kalangan apapun, dari bawah dan atas juga. Program ini kan juga dapat itu ya Kak ya, mensupport daerah sekitar, UMKM daerah sekitar begitu, terus memperkuat solidaritas nasional. Kan misal MBG ini dapurnya ditaruh di sini, terus warga setempat mungkin punya UMKM apa, itu bisa bangkit dari adanya hal ini gitu, bisa tertolong. Semisal kalau di daerah pedesaan mungkin kalau ada yang punya lahan biasanya kan ditanami oleh sayur, buah, nah itu bisa kan dibeli bahan makanannya di dapur seperti itu. Berarti intinya kayak MBG itu bisa kolaborasi sama penduduk Warnanya. tempat lah, bisa dibuat untuk bahan pangannya sebagai MBG itu ya. Iya. Oke Kak, kita lanjut ke sila keempat. Apakah sila keempat itu bisa untuk sebagai kebijakan publik yang ideal dari lainnya pertimbangan yang matang? Menurut Kakak itu gimana? Sebuah kebijakan publik yang idealnya itu lahir dan pertimbangannya yang matang, yaitu dengan mendengarkan aspirasi masyarakat ya. Jadi program MBG ini perlu terus dievaluasi berdasarkan masukan dari sekolah, orang tua, ahli gizi dan semua masyarakat yang ada di sekitar dapur tersebut. Gitu Kak. Jika terdapat kritik terkait tentang anggaran, kualitas makanan, atau bahkan distribusi, maka kritik tersebut itu harus dijadikan sebagai bahan evaluasi yang Kak Ayu jelaskan tadi. Nah, dengan demikian programnya itu bisa berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat begitu. Seperti yang ada berita itu Kak Ayu, salah satunya yang tentang katanya chefnya bukan ahli gizi. Iya, bukan ahli gizi. Nah, itu kan penyeleweng dari kebijakan. Berarti kita harusnya kayak yang aslinya chefnya dari ahli gizi, berarti kita juga harus ngambil ahli gizi, bukan dari orang yang sembarangan gitu ya kayak ini. Gak boleh sembarangan mengambil orang untuk buat dapur MBG ini, biar gak jadi salah paham gitu.
harus sesuai dari kemampuannya. Ini kemampuannya untuk mengetahui gizi-gizi makanan nanti bisa ditaruh di ahli gizinya MBG, bukan sekedar orang aja. Karena ini kan terkait tentang gizi dan kesehatan, Iya. jadi kita nggak boleh sembarangan gitu. Kak, baik-baik. Ini tanya nih Kak, untuk sila yang kelima ini apakah program MBG ini bisa dilihat dari keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Maksudnya itu kayak MBG itu sudah merata sosialnya ke Indonesia itu sudah apa belum Kak? Menurut kalian gimana? Menurut saya sila kelima ini merupakan inti dari yang paling terlihat di MBG. Kenapa program MBG ini berupaya menciptakan pemerataan akses terhadap makanan bergizi, sehingga itu anak-anak sekolah dari keluarga yang kurang mampu, misalnya kurang mampu, juga dapat memperoleh asupan yang baik dan cukup. Itu salah satu manfaat dari MBG dari sila kelima ini. Menurut saya itu nyata bisa dilihat. Keadilan sosial itu kan nggak hanya tentang program tersedia ya, tapi juga memastikan kualitas makanan, distribusi yang merata, dan penggunaan anggaran yang transparan sehingga manfaatnya itu benar-benar dirasakan sama masyarakat gitu. Oke Kak, baik. Kan kita melihat fenomena MBG sekarang nih. Lah, apa saja sih sisi positif dan negatif dari MBG ini? Kayak positifnya itu kan kita bisa dari kalangan yang belum mampu, maaf nih, kan bisa makan yang kayak enak lah, ayam, protein, gizi, kayak susu gitu. Tapi kan ada sisi negatifnya lah, masa nggak ada gitu. Kira-kira tuh apa Kak menurut Kak gitu? Menurut saya sisi negatif itu bisa menjadi tantangan ya. Iya. Kayak sementara di tantangannya itu antara lain seperti kebutuhan anggaran yang besar. Ini anggaran itu diberikan pemerintah itu sangat besar untuk MBG, tapi hasil dari MBG tidak semua itu memenuhi kriteria, tidak sesuai dengan anggaran yang diturunkan. Mungkin maaf ya, karena mungkin dari semua penonton tahu ada yang mungkin dapur MBG yang melakukan korupsi, itu salah satu contoh dari kesenjangan personilnya kan. Kayak semisal apa ya Kak, nggak sesuainya tuh biasanya mungkin dari segi makanan kan banyak sekali. Kita juga masyarakat ya ini ya pasti sudah mendengar kayak kok makanannya basi, ya kok makanannya kayak gini. Karena saya sendiri sebagai mahasiswa ya yang baru saja lulus ini ya, dengar dari adik kelas saya itu dapat kayak, Kak dapat makanan tapi makanannya kok maaf ya tidak sesuai, kok begini kok begitu. Nah itu mungkin harus benar-benar dieval dan benar-benar diperbaiki kayak apa ya, semaksimal mungkin, karena ini tentang program pemerintah yang besar nggak sedikit dan anggarannya dikeluarkan juga nggak sedikit. Jadi kalau anggaran sama makanannya terbuang sia-sia itu kan kayak gimana ya gitu, keenakan lah dari atasan sana yang ambil. Iya. Kalau istilah saya itu hemat sekali ya. Iya, Hemat sekali. seperti itu istilahnya. Oke Kak, kan dari pembahasan kita hari ini kan kita sudah menganalisis MBG ke pisau Pancasila sila 5 sila tersebut kan. Nah, berarti kesimpulannya itu program MBG ini memiliki tujuan yang bagus, sebenarnya itu sama sejalan dengan nilai Pancasila. Tapi kalau kita mewujudkannya itu lumayan agak sulit lah, soalnya juga banyak dari kalangan-kalangan yang menyalahgunakan dari wewenang MBG ini. Tapi ada juga katanya keberhasilan yang bagus, kayak katanya ada kayak yang di Jawa Tengah atau di mana itu yang MBG bagus itu loh. Ada, iya. Jadi untuk ahli desain itu diambil dari seorang chef yang benar-benar seorang chef, dan juga bahan makannya itu dari daerah UMKM desa tersebut. Jadi bahan-bahannya dari UMKM bisa jadi menguntungkan bagi pihak MBG dan juga desanya. Oh,
berarti ternyata MBG itu masih ada yang bagus lah di Indonesia ini, nggak Iya. kayak kita lihat di TikTok itu kan katanya ada yang keracunan, ada yang terlibat korupsi, ada yang tidak sesuai sama versi aslinya lah gitu. Mungkin buat teman-teman sekalian juga kalau pembuat berita atau narasi itu tolong ya jangan terlalu kayak ini program buruk banget, enggak, Iya. ada baiknya, dan kalau mungkin ada buruknya itu enggak seburuk yang diberitakan secara gempar-menggempar gitu. Jangan dikasih hoax ya menurut saya. Iya. Kalau mau kritik juga boleh, tapi harus dengan sopan. Sopan santunnya dibenarkan. Oke Kak, terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang sangat hebat ini. Semoga kita bisa menangani program MBG ini dengan baik. Semoga dengan adanya program MBG ini kita bisa melihat dari kalangan apapun lah itu bisa makan dengan baik, dengan layak gitu ya Kak ya. Oke, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Kami dari STDK 1.2 kembali lagi bersama kita bercerita. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau menyinggung dari pihak apapun. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami juga tidak ada unsur menyinggung karena ini kita membuat Tugas. ya. Mohon maaf ya kalau ada yang salah tolong dibenerin, tidak ada niatan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.